Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tema firman kehidupan kita, hidup memikirkan dan melakukan hal-hal baik dan indah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan dalam firman kehidupan hari ini menyatakan jika kita ingin memiliki dan mempusakai sejahtera Allah di dalam hati kita, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita tahu bahwa pikiran manusia selalu terarah pada sesuatu. Dan Rasul Paulus ingin memastikan bahwa jemaat Filipi saat itu dan seluruh orang Kristen saat ini mengarahkan pikirannya kepada hal-hal yang benar. Ini penting karena ini merupakan hukum kehidupan. Apabila seseorang sering memikirkan sesuatu, maka ia akan sampai pada suatu tahap di mana ia akan sangat sulit melupakannya. Oleh karena itu, hal terpenting ialah seseorang harus mengarahkan pikirannya kepada hal-hal yang baik dan indah. Seperti yang disampaikan Rasul Paulus dalam firman kehidupan kita hari ini. Bahwa orang Kristen harus memikirkan antara lain, pertama semua yang benar. Artinya, orang percaya harus selalu mengarahkan pikirannya kepada hal yang tidak akan mengecewakan orang lain. Sebab dalam dunia ini banyak penipu, menawarkan damai dan kebahagiaan semu, tapi tidak pernah menjadi kenyataan. Kedua, semua yang mulia. Artinya dalam dunia ini ada hal-hal yang tidak patut, murahan, dan menarik perhatian pikiran menjadi dangkal. Orang Kristen harus mengarahkan pikirannya pada hal-hal yang serius dan terhormat. Ketiga, semua yang adil. Artinya pikiran orang Kristen harus terarah pada kewajiban-kewajibannya, kepada sesamanya dan kepada Tuhan. Orang Kristen tidak boleh mengarahkan pikirannya hanya pada kesenangan dan kenikmatannya sendiri. Keempat, semua yang suci. Artinya murni dan bersih. Dunia penuh dengan hal-hal yang keji, najis, dan banyak orang yang memilih hidup seperti itu, asal kesampaian tujuannya. Kita Kristen tidak boleh memanfaatkan kekejian dan kenajisan untuk kesenangan hidupnya. Kelima, semua yang manis. Artinya pikiran kita harus tertuju pada hal-hal yang indah, kebaikan, sehingga kita menjadi orang yang menggembirakan dan kehadiran kita disukai oleh orang banyak. Keenam, semua yang sedap didengar. Artinya orang Kristen harus mengarahkan pikirannya pada hal-hal yang bermutu tinggi, yang mendorong kita untuk mencapai tingkat yang baru menurut jalan Kristen. Ketujuh, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Artinya orang Kristen hidup dalam kebajikan yang patut dipuji. Walaupun orang Kristen itu tidak perlu menginginkan pujian, karena melakukan kebajikan adalah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa firman kehidupan kita hari ini meletakkan dasar ajaran hidup kekristenan secara benar. Sangat sering pemikiran negatif menghambat kita untuk mengalami peningkatan dalam hidup. Kita memang percaya kepada Tuhan, namun isi pikiran kita hanya dipenuhi hal-hal yang negatif. Firman kehidupan kita hari ini adalah sebuah anjuran yang sangat penting, karena mengingatkan kita untuk mendasari pikiran kita dengan segala hal positif. Meski situasi sedang buruk, Paulus tetap memancarkan ungkapan-ungkapan sukacita yang terus mengingatkan jemaat lewat suratnya, agar tidak pernah menyerah dan tidak kehilangan harapan. Marilah kita terus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, mengisi pikiran kita dengan damai sejahtera yang dari Allah. Karena itulah yang memampukan kita memelihara hati dan pikiran dalam Kristus. Keberhasilan kita juga bergantung pada cara pandang atau pikiran kita. Ingat, apa yang kita pikirkan
akan sangat menentukan masa depan kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas belas kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan tuntunan-Mu dalam menjalani kehidupan kami dari hari ke hari, agar senantiasa berpikiran yang seturut dengan firman Tuhan. Berkati kami, terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Biarlah kiranya kami boleh hidup di dalam belas kasih yang dari Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.